Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir di channel Universitas Alkifari, Kampus Sang Pemenang. Kita hari ini berkesempatan untuk mendiskusikan masalah hubungan food estate dengan gastrodiplomasi gitu ya. Nanti kalian yang akan menerangkan baik ke teman-teman kalian sendiri, kepada saya, apa itu food estate, apa itu hubungannya dengan gastrodiplomasi, termasuk juga nanti didengarkan oleh para pemirsa kita, para pirsawan kita yang mendengarkan dan memperhatikan di channel YouTube kita. Mudah-mudahan juga mereka yang siapapun yang peduli atau punya perhatian tentang hubungan internasional, hubungan antar negara, itu memberikan feedback ya, baik itu memberikan masukan pengetahuan ataupun juga memberikan saran-saran dan juga mungkin kritikan. Kita menerima segala hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan. Kalian sudah siap ya semuanya ya? Siap. Untuk menjelaskan semuanya, tenang aja. Terus nanti teman-teman kalian memberikan juga pertanyaan. Kalau secara offline di sini langsung, tapi nanti mungkin teman-teman kita yang ada di luar sana memberikan pertanyaan lewat komentar-komentar mereka ya. Silakan, mangga. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Muhammad Rizal Bukhari di podcast Universitas Alkifari, Kampus Sang Pemenang. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, mari kita kenalan dulu bersama narasumber-narasumber hebat kita. Yang pertama ada siapa nih kakak cantik di sini? Halo semuanya, nama aku Firdaus Tigasari. Aku mahasiswa hubungan internasional Universitas Alkifari angkatan 2021 dan sekarang semester 7. Terima kasih. Oke, aku Fani, Fani Ernisa, bisa dipanggil Fani juga. Aku juga sama, mahasiswa HI, Universitas Alkifari, semester 7, angkatan 2021. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Aditya. Saya mahasiswa Universitas Alkifari, semester 7, Hubungan Internasional. Halo semuanya. Banyak sekali orang ya, ada 2.800 orang ya tadi saya hitung ya. Ramai sekali di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Saifullah. Saya mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Alkifari. Kebetulan saya angkatan laut ya, saya angkatan laut. Soalnya saya suka berenang. Prank deng, saya angkatan 21. Nanti kita ngobrol. Angkatan iya, maksudnya angkatan ke-21. Enggak deh, angkatan 2021. Maaf ya. Ya, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Saya Raihan Abdul Fattah, mahasiswa Universitas Alkifari, Prodi Hubungan Internasional, angkatan 2021. Oke teman-teman, ini adalah mahasiswa dari Universitas Alkifari, yang mana di Universitas Alkifari ini ada jurusan hubungan internasional. Keren banget ya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita ke materi, mending kita tanya dulu apa sih hubungan internasional menurut mahasiswa Universitas Alkifari ini. Oke, ada yang tahu nggak hubungan internasional itu apa? Tahu dong, kan aku mahasiswa hubungan internasional ya. Oke, aku jelasin dikit ya. Jadi sebenarnya mahasiswa hubungan internasional itu kok mahasiswa hubungan internasional sih? Maksud saya itu, jadi ilmu hubungan internasional itu sebenarnya ilmu yang membahas multi ilmu disiplin gitu loh. Karena kita itu ngebahas mengenai sosial, ekonomi, budaya, bahkan makanan pun bisa menjadi salah satu aspek dalam hubungan internasional gitu loh. Apalagi karena kan kalau misalnya kita mendengar kata hubungan internasional ya, kita itu biasanya perspektifnya itu mengenai perang. Karena memang hubungan internasional tercipta karena perang ya, waktu itu perang dunia. Tapi lebih daripada itu, seiring perkembangan zaman, hubungan internasional itu sudah tidak menjadi satu linear terhadap perang saja. Kita juga bisa membahas yang seperti lebih rinci lagi ya, gitu, seperti kesosialan, kebudayaan, bahkan makanan pun bisa menjadi aktor dalam hubungan internasional. Salah satunya ada ilmu nih yang cukup baru dalam hubungan internasional, yaitu ilmu gastrodiplomasi, atau lebih lebih generalnya itu kita itu lebih memperkenalkan makanan-makanan lokal Indonesia ke internasional gitu Kak Rizal. Oke, itu tadi juga dibahas ya sedikit tentang gastrodiplomasi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain nih, ada nggak sih yang punya pemahaman lebih tentang gastrodiplomasi?
Sebenarnya aku bukan pengalaman lebih ya, lebih kayak menjelaskan dikit aja apa tuh gastrodiplomasi. Sebenarnya gastrodiplomasi itu pada zaman sekarang kita menyebutnya gastrodiplomasi. Padahal gastrodiplomasi ini tuh suatu bagian dari diplomasi publik atau budaya. Gimana gastrodiplomasi ini tuh kegiatan diplomasi tapi melalui pengalaman dari makanan. Jadi pertukaran makanan atau mungkin apa ya namanya? Bukan pertukaran makanan. Memperkenalkan makanan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi untuk mempererat antara hubungan dari dua negara ataupun lebih seperti itu ya. Oke, berarti sebenarnya lebih menyentuh juga tentang diplomasinya mungkin ya untuk upaya memperkenalkan. Oke teman-teman, itu adalah sekilas tentang hubungan internasional dan gastrodiplomasi. Mungkin kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya yang gencar banget nih untuk program kerja Prabowo ke depannya. Ada yang tahu nggak program kerja apa yang gencar sekarang akan digarap oleh Prabowo? Kayak tahu deh. Apa ya, Pan? Oke, jadi mungkin aku bakal ngejelasin sedikit tentang food estate. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang belum tahu apa itu food estate. Jadi sebenarnya food estate ini merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional kita. Nah, bentuknya apa aja sih, Kak? Gitu. Sebenarnya bentuknya ada banyak, bisa peternakan, bisa pertanian, dan lain sebagainya, begitu. Oke teman-teman, itu sudah cukup sangat jelas ya teman-teman, dan itu kayak bener-bener Kak Fani ini semangat banget nih dari tadi hingga kita langsung ke pembahasan yang cukup kompleks ini. Mungkin kita lanjut aja ya. Hubungan antara gastrodiplomasi sama food estate itu apa sih? Ada yang tahu? Mau aku lagi yang jawab ini teh? Ya Coba mungkin aja, nanti iya kita tambahin. sih. Karena orang Semarang aku emang cocok buat menjawab pertanyaan sih. Ya jadi kan kalau misalnya kita mengenai hubungan ya, berarti emang ada suatu ikatan gitu dalam dua aspek tersebut gitu. Seperti aku kamu yang pacaran kan pasti ada suatu ikatan kan. Nah ini juga food estate itu ada hubungannya dalam praktik gastrodiplomasi, apalagi di Indonesia. As we know, bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas, tanahnya juga luas, sumber daya alam yang sangat mumpuni. Nah, hal ini merupakan salah satu aspek pendukung dalam melakukan food estate gitu loh. Sehingga food estate ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan makanan-makanan khas Indonesia ke dunia luar, atau yang bisa disebut tadi gastrodiplomasi itu sendiri. Karena kan kalau misalnya kita ingin memperkenalkan makanan Indonesia keluar, kita memerlukan kualitas bahan yang terbaik gitu loh. Karena kalau misalnya kita memperkenalkan makanan keluar tapi kualitasnya tidak baik, ya orang-orang juga gak mau kenal gitu. Iya kan? Makanya food estate ini dirancang untuk sebagai ketahanan pangan nasional sekaligus untuk membuat produk pertanian, peternakan, perkebunan memiliki kualitas-kualitas yang baik sehingga bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik lagi, seperti contohnya gastrodiplomasi itu sendiri. Begitu, Kak. Tambahan sedikit. Ganteng mau ngobrol sih. Tambahan sedikit, itu juga dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di tahun 2023 juga mengindikasikan bahwa Indonesia ini memiliki 5.000 makanan tradisional yang berpotensi untuk dikembangkan melalui gastrodiplomasi ini gitu. Oke, itu tadi juga kita udah ngebahas tentang banyak banget ya tentang gastrodiplomasi dan food estate ini. Berarti itu tuh sangat berhubungan karena Indonesia itu pasti ingin memberikan kualitas terbaik untuk disebarkan ke internasional. Oke, sekarang aku ingin bertanya, contoh yang bisa dijadikan sampel untuk Indonesia dengan food estate ini seperti apa sih contohnya? Oh, mau jawab ya. Mungkin ya tadi udah ngobrol deh dari sebelumnya kita ngobrol-ngobrol mengenai food estate. Sebenarnya kayak ini tuh food estate tuh kan awalnya dari Jokowi kan, dari Bapak Jokowi. Waktu itu tuh yang paling banyak untuk food estate tuh di daerah NTT sama Temanggung ya kalau nggak salah. Kalau Temanggung tuh itu lahannya emang hanya food estate banyak gitu. Maksudnya apa yang namanya tadi tuh? Multi, lebih ke hortikultural. Itu jadi berbagai pangan gitu, dari buah-buahan, terus sayuran, semuanya tuh masuklah di food estate yang di Temanggung. Nah, kalau misalnya di NTT itu ada food estate yang hampir 5.000 hektar kalau tidak salah,
correct me if I'm wrong, ada 5.000 hektar. Kalau di NTT itu food estate-nya dalam jagung. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat peluang untuk gastrodiplomasi, kalau jagung ini panen banyak dan ketahanan pangan di Indonesia sudah melampaui dan sudah udah mencapai maksimal untuk ketahanan pangan di Indonesia, kita bisa melakukan gastrodiplomasi Indonesia untuk Indonesia sendiri, karena jagung di NTT ini, dan kebetulan di NTT itu ada makanan asli dari NTT, dari jagung juga. Tahu nggak kalian namanya apa? Jagung bose. Iya, Bose, iya bener, kan? bener. Nah, itu tuh bisa jadi peluang kita dari hasil ketahanan pangan, kita bisa memperkenalkan gastrodiplomasi dari NTT itu sendiri, dari hasil program food estate pada zaman Bapak Jokowi seperti itu. Oke, berarti kayak hal sekecil jagung aja tuh bisa menjadi aktor untuk gastrodiplomasi teman-teman. Karena kan kalau bisa dibilang lagi ya, makanan khas Indonesia dari jagung itu cukup banyak. Seperti tadi jagung bose dari NTT, itu kan makanan yang kita sebenarnya masyarakat Indonesia aja tidak tahu semuanya mengenai jagung bose, karena jagung bose itu merupakan salah satu, kalau nggak salah itu makanan pokok, jadi biasanya dipakai sarapan gitu untuk masyarakat NTT. Nah, sebenarnya kan ini tuh merupakan salah satu peluang buat Indonesia memperkenalkan makanan dari NTT untuk ke dunia luar gitu loh. Bahkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada namanya bledus gitu loh. Itu enak banget itu. Madep pokoknya harus makan ya. Iya, itu karena rasanya itu manis gurih. Itu kan salah satu menjadi peluang Indonesia untuk memperkenalkan makanan khas Indonesia yang berasal dari jagung. Sementara Indonesia itu memiliki lebih dari tadi sudah disebutkan 5.000 makanan yang ada di Indonesia yang berpeluang untuk memajukan gastrodiplomasi Indonesia. Dari jagung saja sudah ada beberapa makanan, apalagi dari bahan-bahan pokok yang misalnya nanti kita sudah mencapai batas maksimal, lalu kita memiliki kualitas bagus dalam food estate, dan banyak sekali bahan-bahan pokok yang memiliki kualitas bagus, kita sudah bisa memiliki peluang yang sangat besar dalam memperkenalkan makanan kita sendiri ke dunia luar. Oke, teman-teman, berarti food estate ini tuh bukan hanya di gastrodiplomasi ya, kayak tadi mungkin ada sedikit tersentil tentang bahwa jagung ini bisa dijadikan makanan pokok di wilayah NTT, benar ya? Iya. Itu juga bisa menyinggung tentang diplomasi budayanya, teman-teman. Oke, balik lagi ke topik bahwa tadi tuh ada contoh kompleks dari mungkin negara luar. Mungkin ya, tadi aku lihat Kak Pani itu pengen ngomong banget nih dari tadi, pengen ngomong tapi belum kebagian ngomong juga. Boleh Kak Pani, silahkan. Oke, sebenarnya aku izin nambahin dari pertanyaan tadi yang contoh ya, terkait contoh itu kita juga bisa ngelihat dari Rusia dan juga Cina. Kalau Rusia ini udah bisa mempertahankan pangannya dan juga memperkenalkan si gastrodiplomasinya mereka, makanannya mereka itu melalui Russian Gastronomy Week ya kalau nggak salah. Jadi itu udah sangat amat menjadi contoh juga untuk Indonesia. Terus yang aku tahu juga kalau nggak salah ada dari Cina namanya China Cuisine Going Global. Itu juga membuka peluang restoran Cina itu membuka 10.000 restoran di seluruh dunia gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu contoh yang bisa kita tiru untuk Indonesia nantinya, begitu sih. Oke, nyambung lagi ya, kayak tadi yang disebutkan oleh Fanny mengenai Russian Gastronomy Week. Ini itu bukan hanya sekedar memperkenalkan mengenai makanan saja, tapi itu bisa meningkatkan ekspor pangan Rusia hingga 25%. Jadi sebenarnya food estate ini bukan hanya sekedar bisa untuk gastrodiplomasi, tapi bisa meningkatkan ekspor suatu negara juga. Seperti tadi juga China's Cuisine Going Global, yang dimana bisa membuka peluang hingga 10.000 restoran di luar negeri gitu loh. Indonesia ini sebenarnya banyak juga kan makanan restoran-restoran di luar, karena seperti di Cina juga terkenal bakso Indonesia. Nasi Padang juga bisa terkenal di luar. Bayangkan lagi ya bahwasanya pangan Indonesia itu sangat kaya gitu loh. Apabila food estate-nya bisa berhasil, pemerintah sangat bertujuan dalam membangun food estate yang stabil, bagus. Ini itu bukan hanya sekedar bisa ketahanan pangan nasional saja, tapi bisa meningkatkan ekonomi, bisa meningkatkan gastrodiplomasi Indonesia juga itu sendiri gitu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut aja ke tantangan kali ya, karena di setiap apapun juga pastilah ada tantangannya. Mungkin ada yang mau ngejelasin tentang tantangannya itu apa? Baik, berbicara tentang tantangan ya. Tantangan food estate
food estate dan diplomasi gastro ini ada beberapa ya, yakni ada 3. Yang pertama, kebutuhan investasi infrastruktur yang besar. Nah, otomatis ya, untuk melakukan food estate ini membutuhkan lahan yang lumayan besar. Nah, untuk lahan juga pasti membutuhkan dana. Nah, ibaratnya kayak setiap lahan itu memiliki harga yang berbeda. Seperti di daerah ini berapa, di daerah mana berapa. Nah, itu juga termasuk sesuatu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah, harus dihitung dengan baik pengeluaran dananya sebesar apa. Lalu yang kedua juga, dalam food estate ini bakal memerlukan beberapa kementerian atau lembaga, yakni terdapat setidaknya 8 kementerian dan 12 lembaga terkait. Nah, yang ketiga, standarisasi produk dan proses yang masih perlu ditingkatkan. Nah, mengingat baru 35% produk pangan Indonesia yang memenuhi standar internasional maksudnya. Nah, jadi kayak produk-produk pangan yang ada di Indonesia ini masih banyak yang belum memenuhi standar internasional. Nah, dengan food estate ini diharapkan kayak dapat meningkatkan gitu kualitas dari segi kualitas, dari kualitas dan kuantitas pangan tersebut gitu. Oke, tadi ada saudara Han, boleh silakan. Tambahan lagi sedikit. Dari saya tantangannya juga akan kalau dari saya tantangannya jadi ada konsistensi di suatu negara tersebut. Kalau melihat yang tadi disebutkan oleh Rizal Aditya, saya menambahkan adanya konsistensi dari negara tersebut. Bagaimana caranya? Karena kalau misalkan kita berbicara dengan makanan, itu akan bertarung dengan alam juga. Bagaimana ketahanan makanan tersebut akan tahan berapa lama gitu kan. Nah, terus dari apa ya, tadi saya lupa. Mungkin kita lanjut kepada sinergi antara food estate dengan gastrodiplomasi ini tuh apa sih? Oke, aku izin jawab deh. Sebenarnya kayak sinergi food estate sama gastrodiplomasi itu mau tidak mau bisa dikaitkan. Karena kan kalau misalnya ketahanan pangan di suatu negara tidak terpenuhi, ketahanan pangan nasionalnya, gastrodiplomasi tidak akan terjadi, itu tidak akan terjalan. Apalagi kalau misalnya dari quality terus kuantitinya tuh nggak memenuhi, itu bakal tidak akan jalan. Jadi otomatis suatu negara bila ingin melakukan gastrodiplomasi, tentunya food estate pun harus tetap diperhatikan juga, seperti itu. Kayak mungkin contohnya apa sih namanya, kayak food estate yang tadi kayak contoh dari jagung, food estate yang jagung di NTT yang itu bisa dikembangkan untuk dilanjutkan gastrodiplomasi jadi jagung bose ya. Jadi jagung bose. Terus mungkin kayak selanjutnya mungkin kan sebenarnya kayak yang diprogramkan oleh Bapak Jokowi waktu itu tuh nggak hanya sebagai makanan pokok aja, tapi kopi juga pun dijadikan sebagai apa ya namanya, food estate yang gimana caranya untuk menaikkan quality sama quantity. Kayak kopi Aceh, kopi Gayo ya, Aceh tuh Gayo ya? Iya. Kayak kopi Gayo itu tuh kalau misalnya quantity-nya jelek, does anyone buy the coffee? Kayak no one gitu. Kalau misalnya quantity-nya jelek tuh no one want to buy, kayak gitu. Mungkin ada teman. Karena mungkin gini ya, bahasa kasarnya boro-boro buat memperkenalkan makanan keluar kalau kitanya masih lapar gitu loh. Jadi ya itu makanya pentingnya ketahanan pangan nasional dulu sebelum memperkenalkan gastrodiplomasi itu sendiri gitu. Makanya food estate ini memang harus benar-benar diperhatikan bagi pemerintah, bagi kita juga sebagai masyarakat lokal, yang dimana food estate ini bukan hanya sekedar suatu program saja yang menanam sampai tumbuh sampai jadi, tapi ini juga perlu diperhatikan kualitasnya, kuantitasnya supaya bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya sekedar untuk masyarakat yang setempat, masyarakat Indonesia, tapi kan bisa dimanfaatkan untuk gastrodiplomasi itu sendiri, yaitu dengan memperkenalkan makanan dengan bahan kualitas terbaik gitu loh. Oke,
Itu materinya ya teman-teman. Oh, tapi tadi aku sedikit tergugah ya tentang ada produk-produk Indonesia dengan standar internasional itu ada 35%. Boleh mungkin ya ada yang tahu apa aja sih yang termasuk kategori 35% itu? Mungkin ada beberapa ya produk-produk Indonesia yang memenuhi standar internasional. Yang pertama itu mungkin bakal benar-benar kita kenal, bakal kita tahu, yang sering kita dengar di mana ya. Seperti Indomie. Aduh. Mungkin kalian tahu Indomie. Itu Nah. pesan friendly banget ya Indomie. Ya. Lalu yang sering kita makan juga nih yang sederhana tapi sangat-sangat bergizi ya. Apa? Itu tempe. Aduh. Mungkin kalian bakal tahu tempe sering ditemui di mana-mana ya dengan olahan yang berbagai macam. Benar-benar apa ya? Sangat cocok di lidah-lidah orang Indonesia seperti itu. Lalu ada juga tepung sagu. Teman, terus ada bawang merah dan juga pala. Mungkin kalian tahu pala yang sering kita jumpai ya. Ini bukan pala. Ya, mungkin sering kita jumpai yang dibikin manisan itu kan, manisan pala itu. Nah, itu juga salah satu produk makanan Indonesia yang memenuhi standar nasional internasional gitu. Oke, tadi juga ada tepung sagu ya, keren banget. Tepung sagu itu jadi standar internasional padahal bener-bener itu melokal banget ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kita bincang-bincang bersama narasumber. Tapi tadi aku lihat banget antusias para audiensnya juga keren banget. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya juga dari audiens. Dari 2.800 pemirsa yang ada di sini mungkin ada 1-2 pertanyaan. Baik, terima kasih. Pembahasannya bagus sekali tadi tentang food estate. Nah, di sini saya ingin bertanya, tadi kan hambatan-hambatan, terus tantangan-tantangan di food estate tuh ya lumayan banyak gitu ya. Bagaimana sih menurut kelompok kalian cara mengurangi tantangan-tantangan tersebut gitu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cut Lisa. Oke, baik. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari audiens. Boleh, saya dari kelompok pertama mau menanyakan terhadap tadi kan tentang food estate dan hubungannya dan gastrodiplomasi gitu. Tadi saya dengar ada tantangan terhadap lahan tanah gitu kan. Nah, untuk lahan tanah tersendiri itu kan biasanya pemerintah tuh udah punya tanah tersendiri gitu. Apakah nanti mau membuka ladang lagi untuk misalnya penambangan hutan lagi atau seperti apa gitu untuk memperkuat food estate atau memperbaiki lahan yang sudah ada gitu mungkin. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari narasumber ada yang mau langsung dijawab? Pertanyaan pertama itu ada kayak bagaimana untuk mengurangi tantangan yang udah ada gitu. Terus yang kedua itu ada juga terkait bagaimana kan pemerintah itu punya lahan sendiri, apakah lahannya dibuka lagi lahan baru atau diperbaiki lahan yang sudah ada gitu. Baik, kalau misalnya mengenai mengurangi tantangan atau hambatan itu bagaimana ya? Maksudnya kayak karena sebenarnya yang paling penting dalam melakukan food estate itu merupakan niat dari pemerintah itu sendiri gitu loh. Supaya food estate ini bisa berhasil sehingga hambatan-hambatan yang atau tantangan yang dihadapi itu bukan dikurangi tapi bisa terlewati istilahnya. Karena kan kalau tantangan dan hambatan dalam menjalani suatu program itu pasti sudah ada lah, karena ya begitulah namanya juga menjalankan suatu kehidupan ya pasti ada halangan saja dan rintangan yang menghalangi. Jadi yang paling penting memang niat kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga pemerintah dalam melakukan food estate itu yaitu supaya ketika kita menghadapi suatu tantangan atau hambatan, kita tidak langsung menyerah gitu loh, tapi kita bagaimana mencari solusi yang terbaik supaya food estate ini bisa berhasil dan bisa berguna bagi masyarakat luas. Betul. Aku nambahin sedikit juga mungkin tadi untuk menjawab yang Cut Lisa ya. Nah, tambahin sedikit mungkin kayak tantangannya kan kayaknya dari tadi kan tantangan udah disebutin kalau misalnya ada 3 kementerian kan yang menaungi 5 kementerian yang menaungi food estate kayak Kementerian PUPR, Pertahanan, Pertanian, dan itu tuh kadang kementeriannya yang kurang kolaboratif bareng, dan itu mungkin yang harus diperbaiki untuk nanti ke depannya biar 5 kementerian ini untuk mencapai keberhasilan dari food estate tuh harus bekerja sama lebih baik lagi. Terus mau jawab yang Icang?
atau siapa? Oh, kalau yang Ihsan, sorry. Apakah pemerintah bakal mengenai masalah tantangan lahan kan ya? Kalau misalnya lahan tuh sebenarnya apa ya namanya tuh ada yang mencari lahan baru lagi. Namun lahan barunya bukan sekedar lahan yang emang kosong dan ataupun itu hutan. Biasanya pemerintah, correct me if I'm wrong guys, kalau misalnya di YouTube, biasanya tuh pemerintah emang nyari di suatu apa ya daerah yang populasinya tuh pekerjaannya tuh fokusnya emang ke daerah pertanian. Jadi otomatis mungkin diplomasi di sana dengan warga lokal di sana bagaimana lahannya bisa dikembangkan bareng-bareng sama pemerintah untuk fokus ke dalam pertanian seperti itu. Biasanya seperti ya, kalau misalnya yang aku tahu. Mungkin ada tambahan di teman-teman. Izin menambahkan juga ya, karena kan Indonesia juga tidak kaya akan makanan saja, tapi kaya akan tanah juga gitu ya. Seperti tanah gambut, tanah vulkanik, tanah liat, tanah sengketa, bukan ya tanah sengketa. Bukan ya. Ya maksudnya banyaklah tanah yang jenisnya di Indonesia itu sendiri gitu loh. Sehingga apabila misalnya food estate mengalami suatu kegagalan, kan itu juga tidak hanya melalui aspek yang menanamnya saja gitu loh. Bisa jadi itu juga kesalahan dari tanahnya yang tidak cocok dengan suatu tanaman gitu loh. Sementara tanah juga ada yang subur, ada yang tidak subur, bukan yang subur ya. Ya. Tapi ya itulah. Jadi kalau misalnya tanahnya tidak cocok suatu tanaman ya sudah pasti itu ya membuat baru dan memilih lahan baru untuk food estate itu sendiri. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya dan untuk audiens yang sudah bertanya juga terima kasih. Tapi sayang banget teman-teman karena waktunya sudah habis. Tapi kalau misalkan kalian mau bertanya tentang seputar ini boleh banget nanti ditulis di kolom komentar. Mungkin sekian dari kelompok kami kembalikan ke Bapak Tom Pinaldin, SIPM SI. Terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan dengan cukup baik, cukup baik, cukup komunikatif. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan masukan dari teman-teman kita, baik yang di dalam ruangan ini dan maupun yang di luar ruangan ini. Dengan begitu kita akan berkomunikasi dengan sesama mereka yang peduli dengan hubungan internasional dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita khususnya di Universitas Al-Ghifari Kampus Sang Pemenang dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara ya. Amin. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.